Ya, tak lagi. Kalau tentara di Malaysia merakyat ya, lebih merakyat. Kalau kita jumpa di jalan pun dia orang tak ada kepetentengan macam itulah. Wah, kalau ini saya ikut berkomentar ya. Opini sebagai publik ya, no. Kamu keterlaluan dan kelewatan. Dan siapa dia public figure yang kamu sebutkan itu juga manusia bangsat. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menemukan video ini dari TikTok dan isi video ini adalah seorang perempuan atau kakak yang bilang kalau orang atau anggota TNI atau ATM ya kalau Malaysia itu lebih merakyat daripada di Indonesia ataupun Konoha. Bagaimana videonya? Jom kita saksikan dulu, geng. Ya, tak lagi. Kata kau. Tak ada beri hijau lah bang. Tak ada beri hijau lah bang. Perbedaan TNI dan kalau di Malaysia nih tentara dia ATM lah ya. Perbedaan TNI dan ATM nih sangat jauh ya. Kalau tentara di Malaysia merakyat ya, lebih merakyat. Kalau kita jumpa di jalan pun dia orang tak ada kepetentengan macam itulah. Macam menunjukkan dirinya, aku tentara nih, orang Suap-suapan, geng. harus takut dengan aku, macam itulah istilah. Tapi kalau TNI di Indonesia lebih kepada arogan ya, kepetentengan. Kalau jumpa di jalan tuh seakan-akan dia itu ya, ini aparat yang perlu ditakuti. Itulah bedanya. Wah, kalau ini saya ikut berkomentar ya. Memang orang Malaysia atau TNI atau ATM yang ada di Malaysia itu memang lebih merakyat, nggak memandang jabatan kita itu apa, dia itu tetap menyapa. Seperti kemarin itu saya berjumpa di kebun, dia itu membuat jembatan, tapi namanya Askar. Askar itu sama ya, TNI juga kan. Nah itu membuat jembatan, geng. Dia nggak membutuhkan warga, nggak meminta bantuan kepada warga sekelilingnya, tidak. Selagi dia bisa membuat, langsung dia terjun ke lapangan membuat jembatan itu untuk rakyatnya. Dan kepada orang, termasuk kepada saya, dia pun juga menyapa. Dan dia nggak peduli saya ini berdokumen apa, orang asing atau orang tempatan, atau saya ini pakai permit, dia nggak tanya. Cuman menyapa, lebih ke sapaan, lebih kesopanan, iya seperti itulah. Tapi di Indonesia pun juga banyak kok yang seperti itu yang dikatakan oleh kakaknya tadi. Mungkin ada satu dua TNI Indonesia yang petentang-petenteng, yang sombong seperti itu mungkin ada, tapi setahu saya banyak juga loh yang baik. Sebenarnya kita ini sama saja lah. Makanya Indonesia sama Malaysia ini orangnya susah dibedakan karena ya lebih kurang memang menurut saya. Nah, video selanjutnya ini ada salah satu warga Indonesia yang menjadi atau bekerja di kedutaan Malaysia, yang katanya dia ini gimana ya, seperti perdebatan, bukan perdebatan sih, perbedaan pendapat antara orang Indonesia yang bekerja di kedutaan Malaysia dan orang tempatan atau warga tempatan Malaysia sendiri. Bagaimana perdebatannya atau perbedaan pendapatannya, jom langsung kita saksikan video ini, geng. Opini sebagai publik ya, no. Oh, kalau ini cerita Ricky, geng, ini saya tahu banyak, ini. kedai-kedai warga negara asing yang sekarang ditutup ya, karena satu dan lain hal. Kalau memang tidak ada perizinan, saya akan mendukung untuk ditutup. Tapi permasalahannya jadi merembet kemana-mana gitu ya. Merembetnya tuh kemana-mana gitu.
Dan kalau memang seperti itu, ayo dong, cornernya yang dipakai oleh Zaitun itu dipakai corner nasi lemak dan teh tarik. Ya of course, cost untuk sewanya juga mahal. Dan bener banget seperti yang tadi dibilang sama my bro, public figure dari Malaysia, go ahead, be more kreatif, lebih kreatif dari para pendatang ini. Ciptakan satu nuansa atmosfer penjualan yang disenangi banyak orang, baik itu lokal maupun internasional. Oke, jadi happening, jadi viral. Banyak kok kedai-kedai di Malaysia, tapi kenapa mereka nggak viral? You have to think about this. Why? Sementara kedai-kedai lain bisa viral? So di sini memerlukan creativity, okay? Creativity. And then price of course will be different karena spotnya di tempat-tempat yang eksklusif. Never complain about the price nantinya. And then agak kaget juga sih ketika ramai para warga asing yang membuat usaha diperkarakan, tiba-tiba ada bazar food festival from Thailand. So will be another problem nantinya ketika ada suasana Malaysia menjadi ke Bangkok-Bangkokan, kemarin suasana Malaysia menjadi ke Arab-Araban. We'll see. Sebagai opini publik, kita akan lihat bagaimana dalam hal ini Malaysia menanggapinya. Dan mengenai permasalahan pekerja asing, ayo dong, sangat dialu-alukan untuk para penduduk lokal tempatan untuk bekerja, memenuhi pekerjaan yang ada di sini seperti cleaning service, kan banyak ya. Kemudian jadi pembantu rumah juga banyak. Seharusnya warga tempatan juga berbondong-bondong untuk bekerja di sektor-sektor ini agar semakin sempit bagi warga negara asing untuk bekerja. Benar Di sih, bidang benar itu. sih. Memungut sampah begitu ya, kemudian bikin bangunan, construction. Ya kenapa? Why not? I think this will be the solution. So let's see how. Nah, langsung ditanggapin oleh warga tempatan Malaysia. Bagaimana tanggapan atau balasan komentarnya? Jom langsung kita saksikan video ini, geng. Sep. Opini sebagai Assalamualaikum, public, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya sebenarnya sudah lama mengikuti celotehnya Ricky selaku orang Indonesia yang bekerja di kedutaan, kalau enggak silap saya, sebagai pekerja di kedutaan. Bagus untuk Ricky membantu orang-orang Indonesia menerangkan, menjelaskan keadaan-keadaan yang perlu supaya orang-orang kita Indonesia itu faham dan juga bisa belajar daripada Ricky yang sememangnya aku fikir orang yang cerdik pandai gitu ya. Tetapi ada satu masalah Ricky. Sehingga hari ini aku fikir kamu ini udah terlalu kelewatan ya. Kamu bisa membahas atau memberi opini kepada publik di Malaysia. Enggak apa-apa. Atau kamu bisa juga mengomen atau membahas tentang kehidupan cara orang Malaysia. Tapi apabila kamu membahas soal Zaitun, kamu keterlaluan dan kelewatan. Dan siapa dia public figure yang kamu sebutkan itu juga manusia bangsat. Kenapa Zaitun itu ditutup? Bukan soal dia viral atau soal dia di Bukit Bintang atau apa. Soalnya dia menjual makanan dan dipaksa orang berjoget-joget untuk mengambil makanan. Ini Malaysia, sahabat. Bukan Indonesia ya. Beda Aku cukup undang-undang baik ya. sama orang Indonesia. Tapi aku gak faham kenapa kamu cuba mencari perkara setiap hari seolah-olah kamu itu terlalu besar di kedutaan Indonesia hingga bisa memberi opini yang begini. Di Malaysia ini, sahabat, ada adab yang mungkin kamu gak ada. Yang kita di sini rakyatnya menjaga banyak perkara, terutama berkaitan perkara-perkara yang sebegini. Perempuan berjoget-joget mau mengambil makanan, itu bukan kreatif. Itu menggunakan perkara-perkara lara atau tak lara yang seronok untuk mendapatkan
perhatian yang mana perkara itu salah, berpegang tangan bersuap sama si isteri orang semua. Itu yang dipersoalkan, bukan soal dia berjualan. Ya benar juga ya. Berkenaan dengan Malaysia Thai food atau apa saja, kalau kamu bisa mengaturkan untuk Indonesian Thai food, silakan. Tak masalah di Malaysia. Ada dulu kamu juga meletakkan, tak silap aku, konsernya di Indonesia di sini. Tak ada siapa yang melarang. Oh, ini kesalahpahaman. Jadi jangan ya. begitu, sahabat. Kamu bisa membuat opini apa, tapi jangan sentuh soal adab, soal agama, soal apa pun di negara ini. Kerana kamu bukan dari sini. Cerita apalah kamu bukan dari sini. Kamu tak tahu apa-apa di sini. Kerana itu kamu bisa membuat kenyataan sebegini. Kononnya, oh itu orang ini Malaysia agak ada otak mungkin sampai menutup Zaitun. Perkara yang kita marah, bila orang berjoget-joget apa, nanti kamu akan bilang, oh itu jalan Aloh sama penuh dengan pelacur atau itu. Jangan pusing-pusing, Ricky. Cukuplah kamu kerja, urusin rakyat negara kamu. Udah. Soal kedua tadi apa? Soal warga asing. Soal kamu bilang, biar pekerja di sini yang buat. Cuci rumah, pembantu rumah atau apa. Ricky, warga asing datang kemari bekerja kerana orang kita Malaysia memang tak mau kerja. Bukan malas. Mereka ada wang untuk bayar. Oh. Kalau kamu rasa orang kamu tak bisa bekerja sini atau diperlakukan itu, balik. Ramai lagi orang yang masuk dari laut, Ricky, bukan dari airport. Dari laut itu begitu ramai rakan-rakan senegara kamu yang masuk kemari untuk cari kerjaan. Kamu aja yang mempersoal itu dan ini. Malah rakyat kamu tak mempersoal apa-apa. Mereka lagi lari kemari masuk. Kamu aja yang tum-tam ini bercerita seolah-olah rakyat negara ini malas dan sebagainya. Kita ada uang nak bayar. Kita satu pergi, 10 lagi datang. Itu sombong kan? Jadi kita jelas kepada kamu, Ricky. Dari dulu aku ngikutin kamu, kadang-kadang kamu kelewatan. Jangan komen perkara yang kelewatan. Kayak Zaitun. Jangan komen. Marah ini guys. Sememangnya kita mau tutup Zaitun itu. Kalau dia enggak mengganggu orang lain, silakanlah. Begitu juga dengan kedai-kedai warga asing yang kita tutup. Mana lesen? Mana apanya? Di sini kau mau makan, kedai masak, kau kena cocok dulu. Kau harus ada sijil pengendali makanan baru bisa buka tempat makan. Bukan kalau sok-sok terus masuk, masak-masak jual. Tak bisa di sini. Iya sih benar. Jadi kita mempersoalkan kenapa rakyat kita hari ini dipergunakan, diperbuat sebegitu, nak ada sijil, sedangkan banyak kedai-kedai lain yang dibuka tak ada sijil atau apa-apa. Yang mungkin membahayakan kesihatan atau apa. Jadi kalau nak berkomen, sila komen secara adil, sahabat. Aku juga orangnya ulang alik ke Indonesia juga aku. Mungkin sekarang enggak ada pasport aku, tapi insyaAllah minggu depan ke sana aku. Jangan jadikan cerita kamu, cerita Ricky sebagai bahan menjadi permasalahan antara dua negara. Aku kok baik sama orang Indonesia, enggak ada masalah aku. Aku Bangladesh, aku memang lawan. Jadi kamu mencari permasalahan, menjadikan orang Indonesia dan Indonesia ini berantakan. Untuk apa? Kau ada tugas bantu rakyatmu yang dizalimi, yang dipergunakan, tak dibayar gaji, bantu. Bukan kau sok-sok bagus mengomen semua perkara kayak negara ini tak tahu undang-undang, tak tahu mentadbir negara sendiri. Jangan kau fikir kau duduk di kedutaan sana kau besar. Bantu rakyatmu. Jangan kau sibuk dengan hal orang negara ini. Nanti kau bilang, oh tak bisa aku beri pandangan. Pandangan apa yang kau beri? Orang tutup Zaitun bukan sebab orang tak suka Zaitun, tapi sebab perlakuan mempergunakan wanita berjoget-joget untuk viral. Untuk apa? Negara kamu bisa, negara ini tak bisa, sahabat. Beda. Kau pergi negaramu sendiri, kau lihat ada orang pakai helm. Tak ada masalah. Kau pakai helm, tak pakai helm tidak masalah. Di Malaysia tak bisa, sahabat. Harus pakai helm. Itu baru sebut pasal helm. Orang Malaysia panggil helmet. Helmet. Banyak perkara yang beda antara kita negara. Jangan persoalkan negara orang lain, sahabat. Kerana aku sendiri tak pernah mempersoalkan Indonesia. Bagi aku negara itu hebat, bagus. Banyak peluang di sana. Mungkin rakyatnya tak bisa di situ kerana modal tak ada atau apa. Maka lari dulu cari modal. Hari ini orang di Indonesia bagus-bagus kok. Medan Naja hari ini, pergi lihat saja. Kedai kopi, penuh nongkrong. Sampai malam, sampai pagi nongkrong. Kedai makan, kau mau apa? Kau mau yang Western, Eastern, Korea, Japan, apa? Semua ada. Jangan sebut Jakarta. Jangan sebut Bandung. Medan yang dekat aja, sudah. Negara sudah hebat, negara Indonesia. Tapi kau datang ke sini menjadi pegawai kedutaan, makan gaji. Kau pula yang menjadi orang yang nak menghancurkan perhubungan negara-negara yang baik begini. Untuk apa?
Kerja aja sahabat. Kecuali kau tak mau kerja, ya boleh kau bercakap. Sekarang kau di kedutaan, menjadi wakil kedutaan, itu tanahnya dalam negara ini sahabat. Cuma bertegaknya bendera kau itu kebenaran. Setiap duta bisa letakkan bendera kamu di sini, tanah orang, ibarat negara kamu. Di situ aja. Jangan kau komen sebarangan sahabat. Kelewatan kamu. Sebab apa? Ramai tak ada orang menegur kamu. Aku nak cakap sahabat, jangan sampai satu hari orang buat aduan kedutaan kamu yang susah. Kena kamu sudah mencampuri urusan negara ini. Uruskan rakyatmu. Banyak rakyatmu yang kosong, yang nak buat apa? RTK. Banyak. Selesaikan. Soal hari ini mau tak mau rakyat ini ambil pekerja atau buang pekerja, itu bukan urusan kamu. Iya sih. Kamu bilang, oh suruh orang Malaysia jangan makan gaji, buat sendiri, jadi pembantu rumah. Untuk apa? Mereka ada duit bayar. Kalau kamu tak mahu, Filipina ada. Kau aja yang bilang tak boleh. Kau yang bilang rakyatmu akan ditahan. Jokowi bilang takkan bagi orang keluar. Rakyatmu masuk terus, tak berhenti. Jadi jangan bercerita perkara yang mengeruhkan keadaan, Ricky. Faham tak? Hari ini aku agak marah dengan kenyataan kamu kerana perkataan Zaitun itu sendiri. Food festival. Kau buat aja di sini. Kau boleh jadi organizer, buat. Nanti ramai orang makan di sini, ramai Indonesia di sini. Bisa makan, rindu kali mereka dengan masakan-masakan orang asli di Indonesia. Enggak apa-apa. Silakan. Cuma jangan perkara-perkara yang melanggar adab, adat, budaya, agama dan perkara sensitif di Malaysia, terutamanya raja. Kerja aja sahabat. Bantu rakyatmu. Jangan permasalahkan apa yang berlaku di negara ini kerana itu bukan urusan kamu. Urusan menutup Zaitun atau apa, urusan kerajaan di sini, ketempatan atau kerajaan negara, bukan urusan kedutaan Indonesia. Jangan sombong kerana nanti yang menjadi nama buruk adalah kedutaan Indonesia kerana kamu. Itu dulu sahabat. Aku mengikuti video kamu. Kalau boleh balas videoku sekarang, enggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan. Itu bukan urusan kamu, urusan negaraku, negaramu, rakyatmu jaga dulu. Itu dia. Sekian dulu untuk sekarang ya. Oke. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Salam perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.